Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang meneliti, dia ini orang Yordan, lulusan Amerika, yaitu 5 zahara ciri
Salahuddin. Mengapa muncul generasi Salahuddin yang hebat yang dapat mengalahkan kaum Salibis itu? Beliau menyimpulkan di dalam bukunya itu ada 2 poin utama. Tiga poin utama. Yang pertama adalah gerakan ulama yang tadi sudah ditekankan sebelumnya. Yang kedua gerakan mama. Nah, ini Masjid Jalani mengungkap ada gerakan mama yang waktu itu ribuan ulama perempuan yang bergerak mengingatkan kadar dan umat. Yang ketiga siapnya kepemimpinan. 3 itu yang menjadikan Salahuddin hebat itu ada 3. Dan buku ini menggoncang Israel. Makanya mereka tidak ingin buku ini tersebar di tengah umat, karena ini akan membangkitkan daya kekuatan umat yang baru. Nah, kemudian yang keempat adalah pernyataan atau penelitian dari seorang Kristen dari Libanon. Judulnya kitabnya bisa diakses di internet dalam bahasa Arab, Istihdad Ahli Sunnah. Karena Dr. Nabil Khalifah, beliau ini orang Kristen, Marani dari Libanon, lulusan Sorbonne. Sorbonne ini perguruan tinggi yang tersohor di Perancis. Beliau menyimpulkan 21 ini, abad 21 adalah abad ahli sunnah wal jamaah. Allahu Akbar. 4 faktor beliau sebutkan di dalam penelitiannya itu. Ya, karena kekuatan barat yang dipimpin oleh Amerika, di belakangnya Yahudi, dan kekuatan timur yang dipimpin oleh Cina dan Rusia, kemudian kekuatan Syiah yang bergerak bersama kedua komponen ini untuk mereka bersama-sama ingin menghancurkan kekuatan ahli sunnah. Tetapi kata beliau, ahli sunnah akan menjadi pemenang di abad 21 karena 4 faktor. Nah, ini analisa yang perlu ditambah. Yang pertama kata dia, secara demografi sekarang ini 1,9 miliar umat Islam dunia, 85% ahli sunnah wal jamaah. Dan kita Indonesia ini mayoritas ahli sunnah wal jamaah. Satu. Yang kedua, kekayaan dunia 2/3 ada di muslim ahli sunnah. Nah, ini juga penting untuk diberdayakan. Yang ketiga kata beliau adalah posisi negeri ahli sunnah itu strategis, itu katulistiwa dari Maroko sampai Merauke. Alhamdulillah saya udah kesana Pak. Dari Maroko sampai ke Merauke saya udah kunjungin untuk melihat itu. Kemudian keempat, kekuatan Islam. Ya, kekuatan Islam ini tidak mungkin bisa diruntuhkan oleh kekuatan apapun. Sekarang Perancis sedang menggoyangnya, ya, dengan isu teror macam-macam dan menghina Nabi dengan polanya. Nah, ini kita lihat nanti ke depan. Ya, Rusia sudah jatuh, ya, di hadapan para mujahidin di Afghanistan sampai runtuhnya komunisme. Kemudian Amerika gagal di Irak kalau tidak penyelamatan dari Iran. Iran ini memang penyebab, dan sekarang inilah Iran dengan Rusia dengan Cina membackup Bashar Assad yang ada mana di Suriah. Semua ini tujuannya melemahkan kekuatan ahli sunnah, termasuk yang di Yaman sekarang Houthi jadi backup oleh Amerika kerjasama sama Iran. Ya. Alakul hal, barakallahu itulah poin-poin penting yang kemudian perlu untuk sebagai penambahan. Tidak ada di buku ini, tapi ini sebagai 2 hal yang perlu untuk dibedakan, konseptual dan faktual. Konseptual, alhamdulillah saya mengembangkan sampai 17 langkah. Ini insya Allah kalau dipraktekkan akan jadi kekuatan setelah kita melihat perjalanan konseptual dari banyak para tokoh. Dan yang kedua faktual. Faktual ini Indonesia punya 2 pengalaman menjadi satu kekuatan. Yang pertama, bersatunya umat Islam dalam Kongres Umat Islam di Yogyakarta sehingga berdirinya Masyumi. Masyumi dibangun oleh semua kekuatan umat Islam, NU, Muhammadiyah dan semua komponen bersatu mendirikan Masyumi. Ini pengalaman hebat Indonesia. Satu. Yang kedua adalah ketika menghadapi PKI tahun 65. Persatuan umat Islam luar biasa ketika menghadapi musuh bersama komunis PKI. Dan inilah pengalaman 2 ini bagaimana kemudian menjadi pelajaran buat kita dengan kesiapan kita di 17 poin itu. Mudah-mudahan ke depan kita akan bisa menjadi kekuatan baru. Dan saya ikut dalam forum-forum pertemuan ulama dunia, ya, saya juga anggota di Persatuan Ulama Dunia, dan mereka itu berharap kekuatan Islam ke depan akan muncul dari Indonesia. Allahu Akbar. Jawabannya kita semua, bagaimana kita menyiapkan kekuatan Islam yang akan ada dari Indonesia itu. Barangkali itu saja pengantarnya, silakan dilengkapi untuk mereka. Insyaallah. Tabarakallah. Luar biasa. Ini agak longgar.
Masya Allah. Sebentar, saya rekam semua yang Ustadz Farid sampaikan. Oh, siap. Memang beliau kalau mengisi dimanapun saya rekam semua, karena beliau adalah guru daripada kita semua. Tuan Guru izin, Tuan Guru, Bismillahirrahmanirrahim, Mas Moderator, teman-teman, sahabat-sahabat, para panitia izin, ada Pak Polisi yang hadir izin. Ada lain kali Pak, lain kali kita punya kebiasaan gitu. Jadi bikin acara apapun polisi hadir, kasih waktu, kasih duduk, tempat duduk dan kasih mic untuk menyampaikan begitu, supaya terjadi suasana yang asik gitu ya. Dan Masya Allah kopi Masya Allah. kalau mau ngomong promosi di masjid nggak baik, aduh ya. Makasih deh. Kepada panitia, kepada DKM masjid yang Masya Allah yang membuat acara ini terselenggara, kepada panitia yang capek-capek jauh-jauh di kampus, saya jadi anak mahasiswa lagi. Karena buat saya Insya Allah ilmu gak pernah berhenti, belajar dan ngajar itu Insya Allah gak akan pernah berhenti sampai dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'asyiral muslimin wa jamaah mukminin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beh, ini buat hadiah ya tadi masjid udah beli. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad faza al-muttaqin. Faqad faza man ittaqa. Wa khaba man tagha. Celaka orang yang berlebihan yang tagha. Jamaah sekalian, waktunya singkat para moderator dan tuan guru saya yang saya hormati. Ini saya ngomong bukan di bahasa basi ya, buat guru bukan bahasa basi, memang beliau guru. Ya, karya-karyanya Masya Allah, dan saya diminta mendampingi sebuah kehormatan yang luar biasa. Judulnya luar biasa, mempersiapkan kekuatan umat Islam. Mau apa ini? Mau apa? Bahkan kata-kata yang sangat membuat berkesan, ya. Amal itu sekali kemungkinan lebih manfaat daripada teori 1000 kali, gitu ya. Beliau menulis paling tepat itu agar kita mulai pertimbangkan perbuatan kita itu. Ini amal adalah bukti nyata dari teori-teori yang disampaikan seseorang. Terkadang tubahan santun itu terkadang berhasil benar gitu ya. Cuma dengan bahasa santun yang dia berkata terkadang sekali beramal lebih baik daripada 1000 bicara. Nah, jemaah sekalian, kita mulai masuk. Saat hari yang saya hormati, setelah saya baca lengkap sampai selesai, maka saya pengen mengelompokin dulu, Ustaz. Karena kalau 1 sampai 17 dari sisi marketing kurang asik lihatnya, enak amat gitu. Dia cuma selera marketing, anaknya orang marketing. Dari sisi marketing, saya mencoba mengelompokkan, dan memang, ya, Ustaz Farid ini mengungkapkan kekayaannya dari sisi keilmuan. Saya akan melengkapi dari sisi marketing, bukan cetakan kedua barangkali ya. Tapi ini wajib dimiliki nih. Kenapa? Karena Masya Allah, yang tadi beliau katakan, yang berkerumun, ini berkerumunan bukan sebuah gerakan. Jadi bahkan sebagai orang menghina gerombolan katanya ngumpul-ngumpul itu. Kurang ajar kadang-kadang kita menghadapi buzzer kayak Bahlul sendiri gitu ya. Maka menghadapi buzzer cukup dengan pengalamannya jahil dan cukup. Jadi kalau saya kelompokkan apa yang beliau tulis, itu pertama sebenarnya kekuatan ilmu, amal, kepribadian, iman, keluarga, dan satu lagi kekuatan dakwah. Ini bersatu padu dalam kekuatan akidah. Begitu. Sementara jadi kekuatan akidah ini mutlak. Kalau tadi ini ngapain bilang? Sementara akidah kita kadang-kadang belum lempeng selempeng-lempengnya. Belum lempeng selempeng-lempengnya. Bahkan di sini Ustaz Farid maksudnya gimana nih? Kekuatan sunnah ini gimana? Dimasukin gimana? Sampai 17.
ada di semua lini, dalamnya semuanya ada sunnah-sunnah. Padahal Sayyidina Umar bin Khattab tidak mampu pada waktu itu menundukkan Romawi, cuman gara-gara para sahabat beberapa lagi meninggalkan siwak. Sekarang sunnah apa yang sudah kita tinggalkan? Witir ketemunya cuma Ramadan, khataman ketemunya cuma Ramadan. Coba. Terus mau menang lawan siapa, saudara? Maka jadilah kita bagi bui. Di sini ada persatuan atau memasukkan kekuatan hukum Islam. Nah, saya pengen membuat persyaratan selain mengelompokkan bahwa kekuatan hukum Islam bisa terjadi kalau ada kekuatan politik Islam, gitu. Kekuatan politik Islam bisa terjadi kalau ada kekuatan media Islam. Kekuatan media Islam kalau terjadi bisa terjadi apabila punya kekuatan pendidikan Islam. Jadi dibuat sebuah persyaratan sama linknya. Nah, itu kita urusan marketing ya, kan? Bagaimana hierarkinya kekuatan, bagaimana linknya antara kekuatan yang satu dengan kekuatan yang lain, hubungan keterdekatan, dan bagaimana persyaratan-persyaratannya dan pengelompokannya sehingga dari kacamata marketing cakep dan enak dilihat. Namun yang saya ingin sampaikan kepada jamaah sekalian di sini adalah buku ini saya buat stressing-stressingnya luar biasa. Satu kesalahan fatal yaitu yang ada di halaman 183. Ini penting dibaca berulang-ulang karena kalau nggak mudah uang sekali baca itu enggak, karena udah kebanyakan racun dalam tubuh kita, belum lagi COVID tengah-tengah kita. Tahu ini atau kagak nih? Kekuatan politik Islam ini sebenarnya apabila satu stressing point dikuatkan, semua harus dan wajib melek politik. Kelar itu semua, kelar semua. Sementara sekarang kita menjadi tabu gara-gara orang pintar tapi bodoh, orang pintar-pintar bodoh berkata, masjid kan suci, masjid itu tempat orang beribadah, tempat orang tulus. Sementara politik itu kotor. Jadi dia ngomongin ini dulu supaya dia gitu. Masjid itu tempat orang suci, saudara. Tulus, ikhlas ke masjid. Sementara politik dia betapa kotornya politik. Janji-janji doang. Janji-janji BMHM. Apa tuh katanya? Janji-janji BMHM. Janji-janji tidak janji bulan aku yang ini. Janji-janji doang. Bantuan-bantuan ini nantikan tiba-tiba menjadi BLR, bukan bantuan langsung tunai dulu, itu bantuan langsung lempar sekarang. Jadi politik itu kotor. Di kepala bapak-bapak ada nggak yang batal itu? Nggak ada kan? Nah ini teknik orang merayu kartu kredit. Assalamualaikum dengan besar kali Pak. Iya betul. Nggak tahu yang masih tinggal di Bekasi. Ya masih 2. Gimana Ustaz? Fakran Islamnya? Saya dengar makin maju. Ya alhamdulillah maju 3. Udah 3 yes. Yang keempat yes, yang 5 ngikut. Itu triknya supaya ente akhirnya terbuka ngomong pin habis beli 3 sak. Itu karena kasih tahu ilmunya. Dulu zaman kita mau kerja itu untuk merayu orang beli barang. Begitu juga sekarang. Mereka belajar yang namanya Neuro-Linguistic Programming. Dan baru kami kita ada grup NLP praktisi. Pelatih ini orang jahat. Begitu. Pasti sekarang dalam zaman sekalian ya, saya kasih contoh ya. Ini triknya Syah juga begitu soalnya kita pelajari. Masjid itu tempat yang suci. Pasti itu kalau bapak ya. Masjid tempat orang-orang ikhlas. Tempat yang dari Allah. Sementara politik tempat yang kotor. Politik janji-janji doang. Sebelum kepilih janjinya banyak, habis kepilih iya emang. Politik pokoknya tempat yang kotor. Nah, masjid yang suci jangan dikotori dengan politik. Masuk dari kepala itu. Iya, yang besar kali tulis nomor halaman 163 jadi mentah. Dimentahin sama kalimat yang kotor seperti itu.
Nah ini trik. Nah umat Islam jangan sampai buta politik. Saya mau bahas beberapa poin. Maka itu akhirnya apa? Sampai sekarang terjadi. Dia jangan ikut-ikut partai. Ulama, ini ulama politik nih, ini dai politik nih, di masjid jangan ngomong politik nih. Justru di situ setting poin yang kita punya sekarang. Anti PDIP, anti PSD, anti apalagi Golkar, anti apalagi partai-partai sebut dah semuanya dan anti ini anti Nasdem, anti apa semua, PKS apa semua. Ini kesalahan fatal. Justru umat Islam semuanya dapat orang-orang yang masuk politik, warnai itu semua partai yang warna tidak. Kalau kita bersikap anti, yang menang dia lagi. Di sini Ustaz Farid menulis dengan sangat cantik dan sangat indah soal politik. Saya tandain di halaman 147. Itu sabotase bukan tuh? Ngambek dia. Mulai halaman 187, saudara akan menikmati satu tulisan yang sangat indah, di mana Ustaz Farid memasukkan ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa la minkum. Tapi diteruskan sampai ujungnya wa ahsanu. Nah, beliau menerjemahkan dengan hadis tadi di bawahnya. Rasulullah SAW berhasil mendirikan negara Madinah, kemudian dianjurkan kepemimpinannya, dilanjutkan kepada khulafaur rasyidin dan sesuai isyarat Rasulullah SAW dan berikutnya dan seterusnya. Lalu kemudian di halaman berikutnya beliau bercerita soal belahan bumi sampai di halaman 190 tentang keberhasilan kita zaman itu mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah ini saya mengatakan di depan forum terhormat ini, wahai umat Islam, tolong miliki buku ini. Benar-benar kan? Miliki buku ini. Ya, ini bukan promosi, bukan. Tapi ini ilmu yang sangat baik, yang sangat penting, yang sangat mutlak untuk kita pahami. Bayangkan di berikutnya, di halaman berikutnya yang saya tandai tentang kekuatan intelijen yang diambil surat Yusuf. Nah ini yang kadang-kadang kita miss di sini. Ya. Begitu juga pada masa Rasulullah SAW. Dan Rasulullah dipersiapkan oleh Allah untuk ditangkap. Ini dia menempatkan semua kalau tangkap dan jadi dijual. Pada yang pun kata demikian. Ya. Hari ini ulama masih tangkap terus mulai Gus-dur ya, tidak apa nanti kita bahas. Ya, surat Al-Anfal ayat ke-30 tentu buka nanti. Betapa Rasulullah SAW dipersiapkan 4 oleh kaum Quraisy. 1 ditangkap, 2 dipenjara, 3 dibunuh, 4 diusir. Itu makar-makar Rasulullah SAW. Maka Profesor Delegator pernah sempat ketemu dan ngaji sama beliau. Dia kasih pilihan, kalau antum mau jadi dai, ya kaki kiri di mimbar, kaki kanan di penjara antara dua aja. Begitulah kondisi negara dia. Ternyata apa yang Pak Dewi katakan yang menjadi saat ini. Balik lagi, ini yang kita nggak punya kekuatan intelijen. Ini yang kita nggak punya. Urusan demo menjadi tidak efektif. Kenapa? Demo diumumin. Titik kumpul di Monas, kok diumumin? Titik kumpul di Patung Kuda, kok diumumin? Kerjanya di mana? Nah ini kita bisa bahas umum, ini mesti bahas di Kopi Darat. Banyak media-media yang kita kenal berujung-ujung merekam semua. Kita salah-salah ngomong dipotong laporan kepada seperti ini. Memang sekarang modelnya, ya, bukan mencari solusi, tapi menjebak, gitu ya. Dan menjebak bukan juga kayak dengki. Padahal kondisinya sedang salah baik-baik, tapi hasil hukuman yang dengki. Ya. Jangan sekalian.
Sehingga tadi saya belum bahas tadi soal kekuatan politik yang kita lemah karena propaganda semata. Propaganda propaganda lawan propaganda itu dengan cara apa? Yang tadi disampaikan oleh Ustaz tilawah, saya yang namanya ngaji. Nah, yang ngomong bahasa Arab sih jadi paham. Kita bahasa Indonesia jadi nggak paham. Ngaji dulu Yasin. Yang dimaksud tilawah tadi itu berurutan dan mereka paham sehingga kita ketemu ayat-ayat yang bikin cerdas. Bukan saya menghina, bukan. Ini menambah pahala, iya. Tapi ilmu enggak. Kenapa? Karena dia apa doang sama sekali artinya. Kalau dia ngaji terus, maka dia paham banget bahwa politik itu diajarkan dan harus diperjuangkan. Yang buat kemudian Fatimah ini acak-acak menjadi kapitalis sekarang sebagian, bukan semua. Kalau ngomong sebagian bahaya, sebagian. Ya. Kalau dia acak-acak berarti kan menghina berarti duitnya. Kan ada masuk sekarang. Sebagian, gitu ya. Bukan dari kemudian Fatimah yang diperjuangkan 2002 sekarang. Itu gara-gara kita nggak punya wakil yang hidup. Masa untuk mempertahankan satu pasal dan pasalnya umat Islam nggak punya kekuatan. Karena itu saya katakan sekali lagi, mari kita pegang buku ini sebagai acuan. Sebagai acuan untuk mempertahankan satu pasal. Presiden beragama Islam nggak bisa tuh, nggak bisa. Orang Indonesia asli nggak bisa juga keluarga negara. Tahu sendiri kan gampangnya dapat KTP walau bahasanya masih belum bisa bahasa Indonesia kan banyak kita temuin. Jadi ini loh bahayanya karena manusia itu nggak punya anjing sekarang ini. Maka buku ini menjadi masya Allah dibuka pelan-pelan, dicatat, dipelajari dan penuh catatan buku ini sejak minat. Ada catat kaidah hukum dunia apa semua. Jadi Islam mengatur dari A sampai dengan Z. Maaf, buat saya besar ini atur dalam Islam bagaimana dipimpin coba. Jemaah yang di sini tolong, apabila ada orang yang berkata politik itu kotor, politik itu netral. Siapa yang bikin kotor orangnya? Langsung patahin begitu sebelum terjadi kata-kata sihir kepada semua. Yang dipentingkan dalam kepemimpinan ini yang jujur. Karena faktanya di penjara banyak orang Islam. Jadi muslim yang jujur, muslim yang maling daripada kafir yang jujur, lebih baik kafir yang jujur. Coba lihat perbandingannya, kan nggak adil. Orang kafir yang jujur, giliran kafir nempel jujur, pembilangnya jujur. Giliran muslim pembilangnya korupsi. Kita mau tambah-tambahan aja pembilangnya masih disamain, apalagi seperti ini. Kalau mau bandingin sama-sama loh. Ya, kafir koruptor, muslim koruptor, pilih mana? Kadang dipilih gitu kan. Kafir jujur, muslim jujur, pilih mana? Itu baru pembilangnya seperti sama juga dong. Nah ini enggak. Kenapa? Karena kita enggak mau buta politik. Buku ini mencantumkan kekuatan politik sebagai salah satu faktor. Bagaimana cara melawan sendiri? Ya gampang. Suruh dia bandingin. Baik enakan wanginya lebih bau mana? Durian busuk apa teh kucing? Coba. Mana bisa dibandingin? Teh kucing bandingin sama teh kotok, betul nggak? Bawa mana? Bawa mana? Nah, yang biasa cium teh kucing tahu loh. Durian bandingin sama lebih enak mana? Durian Medan apa durian Parung? Itu dong durian sama durian bandingin. Lebih enak mana? Asinan Condet atau asinan Bogor? Penyebutnya asinan sama. Nah, yang seperti ini nih, yang umat Islam mengalami kemunduran sedikit saja. Kayak kita dibego-begoin, nggak boleh ngomong politik, ini begini, ini begitu, dan seterusnya dan seterusnya. Dan
media. Kita lemah di media. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan terus. Salah satunya ayat yang paling sering saya ucapkan dalam mimbar itu adalah kelengahan kita di media dalam upaya mereka memadamkan cahaya Allah. Allah Subhanahu yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim. Wallahu mutimmu nurihi wa la kafir. Di situ ada sifat media loh, Pak. Kenapa? Karena yuridun fi'il mudhari berlangsung terus-menerus fi'il mudhari yang berlangsung sekarang. Yuridun arada ya asalnya. Yuridun mereka senantiasa terus-menerus akan pernah berhenti ingin. Yutfi'u Allah memadamkan cahaya Allah bi afwahihim dengan mulut-mulut mereka. Berarti sama. Berarti tak sendiri. Berarti komunitas. Dan kalau ini dimufradin, ditunggalin, jadi tunggal, sementara jadi paham biar cepat begini. Yang dimaksud mulut mereka itu media. Jadi mereka nggak akan pernah berhenti terus menerus berupaya memadamkan cahaya Allah dengan media mereka, dengan internet mereka, dengan Facebook mereka, dengan Twitter mereka, dengan Instagram mereka, dengan WhatsApp mereka, dengan TV mereka, dengan majalah mereka, dengan koran mereka, dengan jaringan mereka nggak akan pernah berhenti. Lalu bagaimana umat Islam mestinya lawan dengan media juga begitu loh. Selama jangan pakai ini produk kafir, jangan pakai Twitter, produk kafir. Siapa pemilik saham Twitter sekarang? No. Orang-orang dari juga ya saudara kayak. Jangan pakai Facebook, nggak boleh pakai Facebook. Anak kita lihat Facebook, maka wajib kita isi dengan Islamnya. Ini gambaran gitu, sok kafah. Nggak mau, produk kafir nggak mau. Lu masih pakai handphone. Ya gue juga, saya nggak ada handphone merek Barokah. Kalau ada handphone merek Barokah, kita boleh bisa. Ini handphone mereknya Oppo, Samsung, gitu. Jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah, sekali lagi saya katakan, buku ini harus menjadi acuan pergerakan. Kita niat baik. Tadi seperti menyebutkan atiqullah wa atiqur rasul wa ulil amri minkum, dijelaskan taat kepada pemimpin ada di buku ini. Bukan buku yang berbahaya, bukan buku yang untuk merombak pemerintah, bukan buku untuk bukan menurunkan presiden, enggak, bukan buku untuk berontak, enggak, bukan buku untuk mendirikan negara kita sebuah negara, enggak. Beliau juga tekankan bahwa kita semua akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak sepakat dengan pendirian negara dari sebuah negara, enggak. Beliau membuat ini cinta mati dengan NKRI. Lihat aja merah putih ini kan simbol. Begini kurang begitu. Tapi benar bet. Awalnya merah putih, penerbitnya kurang putih nih, ya. Tapi tulisannya kelihatan, ya. Jadi ini kurang lebih mencerminkan demikian. Jadi ini dalam rangka nggak kemana-mana, ya, di mana kita pijak, bumi ini pijak, di situ langit dijunjung, di situ udara dihirup, di situlah tanah airku Indonesia. Dan saya menyimpulkan, mengelompokkan apa yang saya coba tulis ini menjadi 4 kekuatan. Pertama, kekuatan akidah. Poinnya mulai halaman 1 sampai 85. Yang kedua, persatuan, kekuatan persatuan, ya, yang ada di halaman 95 dan 119 dan 149 dan 155. Lalu yang ketiga, kekuatan ekonomi. Sedikit saya bahasnya di halaman 101 sampai 118 doang. Dan yang banyak beliau tulis kekuatan polkam, politik dan keamanan, mulai dari 183 sampai kekuatan jaringan di 263. Maaf, ini acaranya bedah buku, jadi saya harus mengacu pada buku, nggak mau ke yang lain-lain, ya. Nah, ternyata ini sesuai ditulis oleh Ibnu Arabi dan Al-Farabi tahun berapa tuh? Tahun 900 sekian Masehi, sekarang tahun 2000, hampir 1100 tahun yang lalu. Syarat mendirikan negara, disebut negara 2. 1, rakyatnya
Dua ayatnya sejahtera. Ini dua hal yang berbeda. Bahagia itu urusan aman, sejahtera urusan perut. Ternyata ini ayat Al-Quran. Saya coba menextkan apa yang tadi Bapak tulis yang 17 poin ini, yang tadi 4. Pertama, kekuatan akidah dari surat Quraisy. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlata syita'i was shaif. Kedua. Rihlata syita'i. Wali abudu rabb hadzal bait, balik lagi ke akidah karena mesti diulang. Akidah diripit. Alladzi atma'u min ju', kekuatan ekonomi. Nggak boleh ada lapar, ini rakyat sejahtera. Wa amanahum min khauf, nggak boleh ada takut, ini kekuatan politik dan keamanan. Jadi diutar-utar kemana-mana emang benar, emang tepat. Makanya saya sarankan buku ini sebagai buku acuan dalam hal mempersiapkan kekuatan umat Islam. Ini secara teorinya, tetapi yang saya kenal beliau sudah menjalankan ini semua. Soal kader jangan ditanya, soal intelijen jangan ditanya, soal jaringan jangan ditanya. Ini beliau, jadi beliau menuliskan apa yang sudah dijalankan sehingga bukunya lengkap. Sebagaimana kalau Imam Syafi'i, sebelum Imam Syafi'i ngomong, Imam Syafi'i menjalankan dulu selama 40 hari baru dia keluarkan satu fatwa. Begitu. Makanya amal sekali kadang-kadang lebih bermanfaat daripada teori seribu kali. Jamaah sekalian, rihlah, saya mau jelaskan sedikit lagi, sedikit 22 menit. Kan rihlah kan perjalanan. Kok baru ngomongin kekuatan persatuan? Begini. Maaf. Aku dari mana? Yang ada asalnya. Asal bukan asal tempat tinggal, suku. Betawi. Itu dari mana? Jawa. Maaf ya, Jawa Timur. Asal maka kita Medan, Jawa Tengah. Lihat enggak? Duduk enggak kita? Bersatu enggak kita? Satu. Akibat apa? Kenapa tentang kemarin? Rihlah. Jadi bukan persatuan perjalanan, bukan, itu namanya tour and travel. Dampak dari rihlah itu persatuan. Maka orang Quraisy lihat kata syita'i was shaif, kalau musim dingin dia pilih Hadramaut, kalau musim panas dia pilih Syam. Akibatnya apa? Ini dikenal di mana-mana entarnya Quraisy begitu. Makanya orang Persia stay di Quraisy, dialah Salman Al-Farisi. Orang Habasyah tinggal di Quraisy, dialah Bilal bin Rabah. Maka ini bukti kecil dampak daripada rihlah jadi persatuan. Itu barusan anak-anak barusan ini rihlah dampaknya persatuan. Maka setelah menguatkan akidah, kekuatan persatuan yang mesti kita kuatkan dan serta disatukan. Bukan rihlahnya yang dibahas, tapi 17 kekuatan ini yang nanti tugas para marketing kita akan mengelompokkan. Ini rihlah, kita jadi bersatu. Dan dapatkan cerita perjuangan dan kalau ada persatuan. Kekuatan jihad yang sekarang ini kita suka takut, padahal jihad nomor satu apa? Bi amwalikum wa anfusikum. Kenapa mesti teriak? Ya jelas ya teriak. 262 juta umat Islam yang miskin 39, yang melarat 19 juta. Ya, masa yang melarat itu nggak bisa dibantu yang miskin? Masa yang kaya 262, yang miskin cuma 40 total, masih ada 220 juta umat Islam nggak bisa bikin ojol, nggak bisa coba bikin ojol untuk ojol siapa? Masa nggak bisa bantu saudaranya? Ini loh yang bikin kadang-kadang kemana kekuatan akamahum minju itu di mana? Masjid berapa-lama nggak jadi-jadi? Kenapa? Mana panitia sumbangan dong? Ayo sumbangan dong, kau tahu berapa? Jangan teori-teori doang. Ayo cepetan, Assalamualaikum. Mana dia? Coba kita tahu, nggak pakai teori-teori aja, praktek aja. Coba ajarin.
lahannya sedia sebulan kelar dikeroyokin. Kayaknya udah lewat itu lama tapi nggak jadi kayaknya nih. Saya serahkan lagi kepada moderator untuk mengulas dan mempersilakan terkait untuk kembali menyampaikan sedikit ulasan dan tanggapan dari apa yang kita sampaikan. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Karamakumullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita harus berdiri dengan takbir. Alhamdulillah, ulasannya, kritikannya bangun. Ini kalau bukunya dalam aktivitas gerakan. Kalau bukunya mungkin sudah gerakan ini tidak sempurna kalau selesai. Jawab ada hadiah. Mohon izin karena waktu sholat isya itu sudah masuk. Karena saya juga terasa. Setelah kita selesai, mohon izin. Ya. Jadi mohon izin, mohon izin jangan kok sholat dikalahkan dengan jangan dengan seperti itu. Ini jawab kisah waktunya masih panjang. Jadi setelah kita selesaikan tanya jawab ini, kita akan sholat isya. Sebelum kita ini sedikit, jadi tanggapan dari apa yang saya saya program dan para jamaah. Ya, Bapak memang apa yang kita sampaikan ini sebagai karya manusia tidak akan sempurna. Justru kita mulai dulu dengan mengungkapkan ide dan ada kelengkapan-kelengkapan. Makanya Ibnu Hibban di dalam kitab Raudhatul Uqala wa Jannatul Fudala, jadi taman orang-orang yang berakal dan surga bagi orang-orang yang mulia, beliau menyatakan bahwa kalau ingin suatu pandangan itu matang, maka harus melibatkan pandangan-pandangan yang lainnya, sehingga akan menjadi satu penguatan terhadap pandangan itu. Ini kan baru gagasan. Karena yang kita hadapi kan umat besar ini. Bayangkan 87% menurut BPS umat Islam hanya memiliki cuma aset 12%, Pak, di Indonesia ini, Pak. Ada 4 orang kekayaannya sama seperti 1 juta penduduk Indonesia. Ini kan nggak normal. Dan saya sampaikan langsung ke Presiden di istana, Pak. Bapak Presiden, terjadi ketidakseimbangan, istilahnya ketimpangan di masyarakat kita ini. Kalau ada 100 orang kaya, 1 yang muslim, 99 non muslim. Kalau ada 100 orang miskin, 1 yang non muslim, 99 itu muslim. Terjadi ketimpangan, Pak Presiden. Ini harus kita perbaiki segera. Saya sampaikan, karena itu tolong bikin pasar-pasar syariah supaya umat ini yang banyak di UMKM itu ada tempat mereka bisa memasarkan dagangannya itu. Kalau yang namanya mal-mal itu, Pak Presiden, itu milik beberapa orang saja, konglomerat itu. Bikin itu pasar-pasar syariah. Saya sampaikan langsung di depan beliau. Nah, karena itu Barakallahu ada ungkapan Pak Nasir penting sekali. Kata Pak Nasir ini Perdana Menteri Indonesia yang pertama, dan beliau inilah yang mempunyai ide NKRI, ya, musuh integral NKRI itu adalah pandangan Pak Nasir, tokoh umat Islam. Kata beliau begini, kalau umat Islam masih ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, itu dibiarkan oleh musuh-musuh Islam. Kalau mereka sudah terlibat dengan ekonomi, mulai dipantau, dicurigai, diawasi. Kalau bicara masalah ke politik, nah akan dihancurkan oleh mereka. Karena itu kita ini mulai zaman Orde Lama, Orde Baru sampai sekarang Orde Reformasi, kelemahan umat Islam di mana? Di politik. Saya setuju dengan Dr. Aika tadi itu bahwa kita harus sekarang kuatkan politik umat Islam. Satu pelajaran penting adalah DKI. Menurut perhitungan akal politik praktis, Anies tidak menang. Ahok pasti menang. Kenapa? Pemerintah pro Ahok, aparat pro Ahok, duit sama Ahok, media sama Ahok, buzzer sama Ahok. Tapi kenapa dia bisa kalah? Karena 2 hal. Gerakan politik bersama dengan gerakan dakwah. Ibu-ibu turun, ustadz turun, semua turun. Kita harus menangkan wakil umat Islam. Alhamdulillah menang. Allahu Akbar.
Nah, bagaimana kejadian di DKI kita bikin tingkat nasional? Nah, ini harus dirancang bersama tokoh-tokoh umat ya. Pandai kita sudah mulai dulu nih konsepnya ya. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah, saya bukan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan atau pendapat, tapi tidak perlu lama-lama. Singkat dan jelas saja disampaikan. Langsung silakan. 3 atau maksimal 5 pertanyaan terlebih silakan. Silakan yang ingin bertanya. Silakan Bapak. Yang bertanya dapat kopi berbeda. Hadiah. Dapat lagi panitia. Buku. Dapat buku. Madu. Silakan. Dapat lagi madu. Masya Allah. Hadiah untuk bertanya itu sudah disediakan. Buku. Oh, Bapak nanti sebutkan nama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Singkat. Ya, tapi kan tergantung untuk pertanyaannya, hadiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada gitu. Saya Waalaikumsalam. Arif Fadilah dari Kabupaten Sukabumi. Pertanyaan adalah kalau saya lihat umat Islam itu di Indonesia masih banyak yang fobia. Artinya dia memang orang Islam tapi tidak mau melaksanakan apa yang harus dijalankan oleh umat Islam. Seperti jihad yang akan dilakukan misalnya di dalam beberapa itu di mana antisipasi kita mengatasi umat Islam yang model begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah itu meeting. Hadiahnya silakan. Hadiahnya tisu. Mohon maaf. Kita tampung dulu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Okto. Ya, pertanyaannya saat ini kayaknya para dai yang para ustaz itu ada yang mengajak kita untuk mengikuti politik, tapi ada juga yang sebaiknya nggak usah ikut politik, demo juga batasi, dibuktikan ada hasilnya segala macam. Jadi mereka mengajak kita bermakna saja, akan mereka membuktikan kalau ada dulu kalau diberi itu kita tetap diam dan berdoakan ajaran seperti itu. Jadi kayaknya jadi ada dua kubu di antara kita sendiri. Demikian. Silakan yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bobo dari Armada. Yang ingin saya tanyakan, kita bicara mempersiapkan kekuatan umat Islam. Sementara itu, saya mau tahu aja kiatnya ini seperti apa. Sementara kita lihat yang terjadi di Indonesia ini banyak sekali kita dibilangnya contoh apa-apa. Satu sama lain saling buat kajian, satu sama lain saling berdoa. Padahal mereka satu sama-sama bersyahadat. Saya ingin tahu dia seperti apa. Jauh-jauh ini di sekitar kita juga hal ini terjadi. Apa yang bisa membuat kita bisa bersatu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Imam Muhammad dari Alhamdulillah. Pertanyaan saya, salah satu di antara kelemahan Islam tadi yakni dari sisi politik yang disampaikan oleh moderator. Padahal kita tahu banyak juga partai-partai tersebut Islam gitu ya, banyak sekali partai Islam. Namun kenapa masih disebutkan lemah dalam masalah politik? Terima kasih.
Islam itu untuk paham, apalagi mempraktikkan. Yang saya alami mempraktikkan sedikit saja, misalnya baru membangun jadi bagaimana untuk mencari keselamatan, bukan untuk mencari mati, tapi untuk mencari keselamatan untuk anak Islam dan ikhwanuddin. Seperti itu yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, yang terakhir ya, silakan satu lagi. Bonus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Irfan dari Alhamdulillah. Saya cuma akan menyinggung tentang bagaimana ini mungkin ke Bapak Haikal karena yang bergelut di iman ini ya. Bagaimana kita di kiat-kiat Bapak mungkin bisa memberikan kiat kepada kita umat Islam untuk mengajak orang-orang terutama di Muslim yang bisa artinya mengajak mereka untuk berbelanja di toko-toko Islam di pemilik-pemilik Muslim seperti itu. Dan yang saya ingin pertanyakan juga mungkin ada yang telah dilakukan oleh Bapak Haikal yang sudah dinasihati untuk kita yang berada Muslim ini seperti itu. Karena yang ada sekarang ini kita sangat susah bersaing. Karena kalau kita itu seperti Bapak yang tadi kalau susah untuk tidak buat seperti itu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin, ini Ustaz Khalid Ubah belum mempresentasikan apa yang dia buat. Kalau dihabisin waktunya sayang, karena kita mesti nyerap ilmunya. Jadi singkat-singkat saya jawab dan ada hadiah. Dan Ustaz Khalid menambahkan yang kurang dan mengupas lebih dalam lagi soal bukunya. Karena inti pertemuan kita ini bukan dengerin saya mah provokator. Ilmunya di sini. Ya. Baik, nomor 1, antisipasi umat yang lalai terhadap ajaran itu kayak apa? Ini Pak, ini yang kayak begini jangan ditunda, jangan dikurangi. Bahkan belum saya launching karena berburu corona. Setiap masjid Pak setahun 12 kali peringatan. Jangan peringatan Maulid doang. Peringatan Isra Mi'raj, Maulid dan Maulid Islam. Peringatan Perang Badar bikin tiap tahun. Se-Indonesia. Peringatan Perang Uhud bikin tiap tahun. Peringatan terbunuhnya Umar bin Khattab. Peringatan tewasnya Hamzah bikin. Itu yang mau kita bikin. Buat ibu-ibu kita bikin peringatan pernikahan Rasulullah dengan Khadijah. Satu pertemuan dibahas bagaimana indahnya, bagaimana kayanya Rasulullah, kemana tuh 512 keping emas masih muda, udah punya segitu banyaknya, kemana, dari mana, bahas. Jadi bikin peringatan ini seperti ini, jangan dibilangin bid'ah dong. Ini kita mau bikin peringatan Maulid, bid'ah. Peringatan Perang Badar, bid'ah. Lo bikin tabligh akbar boleh, cuman ganti judul, bedanya di mana? Isinya sama. Tilawah, ceramah, tausiah, tanya jawab, sama, makannya sama, isinya sama. Cuman gara-gara bukan kelompoknya dibilang bid'ah. Nah itu dia ntar tuh ngebahas nomor 2, nomor 3 dijawab. Jadi bagaimana caranya begini Pak? Kekuatan amaliyah dengan cara tausiah ilmu kayak begini, gitu loh. Ustaz Farid kalau sampai ada di rumah kecuali malam Jumat. Gitu. Malam Senin di mana yang Selasa, di mana yang Rabu, di mana yang Kamis, di mana Anda bertahun-tahun begitu. Bertahun-tahun begitu. Satu hari 5 titik, 6 titik ini karena guru yang minta mesti ada waktunya nih. Mesti ada waktunya, makanya disiplin wajib Anda datang karena guru yang minta. Jadi bagaimana antisipasinya? Hadir di setiap majelis ilmu, kalau nggak celaka. Oh kalau apa? Emang benar sudah bilang kun aliman, al muta'aliman, al mustami'an, al muhibban, pada takut khamisan sudah belum.
Jadi orang yang alim yang ajar, harus atau jadi santri, atau orang yang cinta dengan ilmu, atau orang yang mendengarkan ilmu. Kalau takut khamisan bakal jangan dia terima celaka, udah nggak datang, nggak dengerin, nggak di YouTube, nggak di Facebook, nggak di Twitter, kan banyak tuh mereka ditegali dari situ. Ini nggak sama sekali. Pagi kerja, pagi pulang tidur, pagi kerja pulang tidur, pagi kerja pulang tidur. Setiap mati kita merem dia pasti. Masuk itu berterima. Yang kedua Pak Okto, dai ngajak politik, ada yang kontra. Yang kontra sebiji, masukin ke dalam dagu deh, jangan dengerin. Dai jangan ikut politik, jangan dengerin, matiin channelnya. Cuma sedikit, paling 1-2 orang Pak. Jadi jangan dibilang kita berpecah, enggak proporsional, enggak sejumput. Dai-dai pengecot kayak begitu terus sedikit Pak, jangan dengerin Pak. Jangan ikut campur politik, nggak bisa. Islam mesti ikut campur politik, nggak bisa, pokoknya nggak bisa. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, kagak bisa. Islam ngajarin cara milih pemimpin, Islam ngajarin Pak cara berdagang, Islam ngajarin bukan cuma zikir doang yang diajarin. Rasulullah di Madinah ditutup masjid pakai kayak kain, diajarin pedang. Hadis sahih dari Sayyidah Aisyah yang ngintip, ditutup lagi, dibuka sebentar, ditutup Rasulullah. Jadi perang diajarin dalam Islam Pak. Mohon maaf, bukan di KM, jangan tiba-tiba ada kursus pedang gimana ditangkap, jangan. Kalau besok-besok bawa pedang semuanya kemari, itu ada hukumnya, jangan gitu. Ya. Jadi Islam ngajarin semua, jangan dengerin yang berkata nggak boleh berpolitik. Bagaimana ceritanya? Haram itu, haram mereka campur dengan urusan kaum mukminin. Celaka, lesaningan Rasulullah Rasulullah. Begitu juga urusan demo, ada yang ngasih, ada yang kagak. Ya Allah, Pak, kalau ente nggak mau ikut demo, minimal diam. Ini dukung kagak, support kagak, ya, doain kagak, nyinyir iya, mau kemana? Dan yang didukung itu adalah demo yang maaf, yang kami lakukan. Saya juru bicara dari PA 212, sekaligus ketua dari perjuangan, ketua dari strategi, dan ketua 2 PA 2. Kami sampaikan kalau kami demo, satu, kami ajak Pak Polisi untuk dampingi demo kami. Jadi kita bersama-sama Pak Polisi dari Jabal Takbir Tauhid sampai 212 kan polisi ikutan. Gitu. Yang kedua, demo kami pasti baju putih Pak. Nggak pernah pakai warna yang lain. Nggak ada bendera yang lain Pak. Yang ketiga, kita selalu bawa makanan dan bawa tempat sampah. Jadi anti pembagian kagak bakal ada. Itu ciri demo kami. Nggak ada pembagian makanan, nggak ada pembagian sembako, pembagian duit. Kami haramkan Pak urusan duit. Nggak ada modal-modalnya, nggak ada. Wallahi wa billah wa tallah, nggak ada. Kecuali ada orang-orang yang support di pinggir jalan dengan makanan, begitu, dan ala kadarnya, gitu. Nggak ada. Yang orang dibayar 10 juta orang dibayar berapa duit? Itu demo kami Pak. Dan demo kami itu adalah ketika nggak dikasih ruang untuk berdiskusi baru kita turun ke jalan. Urusan apa terakhir kami demo? 212 terakhir. 212 terakhir turun soal RUU HIP. Kita diskusi surat partai-partai nggak ada dengerin. Kita mau dialog nggak ada dengerin. Kita mau datang ke DPR nggak ada terima. Makanya kita turun. Habib Rizik itu menyampaikan pesan kepada kami. Dialog itu cara kita nomor 1, musyawarah. Nggak diterima, sampaikan aspirasi biar umat dengerin. Coba kalau kita nggak turun RUU HIP, gimana nggak bahaya tuh? Negara ikut membatalkan itu, merubah pasal-pasal itu. Jadi dalam hal ini memang bahaya. Dan negara mengambil sikap kok, menyetujui apa aspirasi kami. Kalau kita nggak turun gimana jadinya coba? Gue nggak terima. Apa ceritanya di peras juga? Sila, sila, peras cucian kalian peras gitu dong. Apa pasalnya ketuhanan yang berkebudayaan enak aja? Jadi
Pak, demo itu memang ada hadisnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 616. Saya sejarawan Pak, pakainya tahun. Kalau Ustaz Farid ulama ilmuwan pakainya riwayat siapa ya? 616 turun ayat fasda' lima tu'mar. Turun ayat apa respon Nabi? Nabi turun ke jalan. Nabi turun ke jalan bikin 2 barisan. Rasulullah pimpin ke depan. Hamzah belakangan baru ikut. Umar bin Khattab belum masuk Islam. Turun Rasulullah dipimpin sama siapa? Ada Bilal, ada Ammar bin Yasir turun. Rasulullah demo apa? Teriakan Rasulullah dalam demo. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun. Itu demo yang diucapkan Nabi pada waktu perintah fasda' lima tu'mar tahun 616, demo pertama dalam Islam. Saya bilang enggak ada contohnya. Ada contohnya. Orang-orang yang takut dia diam di rumah, doain aja deh. Nomor 3, reuni seperti apa? Kok nggak kompak? Pengajian ini bubarin itu nggak Pak, kompak. Yang bubarin cuma 1, oknum lagi. Jadi jangan dibilang kita pecah. Salah. Kalau 50% dakwah kita dibubarin baru. Ini sampai sekarang nggak ada bubarin. Ulama ditusuk, kadang diri, kadang nusuk gue, kadang nusuk Ustaz Farid. Yang ditusuk cuma 1, saya dijaga doang. Lagi ceramah, jadi cuma sebutir. Teori bandul jam nggak menganggap yang kayak begitu. Itu cuma sebutir. Dakwah dibubarin, siapa bubarin? Dia doang bubarin. Dan itu pun ketika dicela kelompoknya. Nah, kayak jaga dakwah, jangan mencela, jangan memaki, jangan menghina, supaya nggak dibubarin. Tapi bukan hal isu yang penting. Kita kompak Pak, kompak semua umat Islam. Secuil aja nggak kompak, NU, Muhammadiyah, Persis, kompak semua, ya dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang nggak kompak apa? Syiah, tuh nggak kompak, ya Ahmadiyah, tuh nggak kompak. Jumlahnya berapa? Nggak sampai 1%. Keempat, Ahmad, kelemahan politik partai umat Islam ada, ya ada segitu, nggak bisa mewarnai, diganjal sama Presiden threshold 50% itu yang lagi kami perjuangkan. Saya pernah maju ke Mahkamah Konstitusi, gagal, mungkin orang hukum. Nah, Profesor siapa tuh, Irfan, lagi usahain semua, lagi bangun kekuatan untuk merubah. Kalau itu merubah, bisa dirubah. Presiden threshold bisa dirubah, aman. Siapapun bisa mengajukan sebagai presiden. Cakep nggak kalau presidennya gue wakil yang sebagai tempat? Yang bercanda tolong dilihat ya, jangan semua diambil serius. Ya, Al-Anfal 60 menumbuhkan dan mengajak belanja dan upaya pribadi. Nanti Ustaz Farid Tumpah yang bahas. Saya mau izin dulu seperti itu. Dan satu tadi, bagaimana upaya Ustaz Haikal? Anda bikin kopi Babe Haikal, Anda bikin gerobak digratisin supaya anak-anak yang muda yang nggak kerja jadi kerja. Insya Allah nama Anda udah wakafin kepada Allah, nggak ada franchise-franchisean. Nggak ada franchise, nggak ada. Nama udah wakaf, nama dari Allah, Anda wakafin namanya. Ente punya warung, buka warung Babe Haikal, insya Allah laku, insya Allah. Gitu. Ini yang Anda bisa lakukan. Gerobak Anda kasih gratis. Dan sekarang udah masuk pelatihan UMKM. Di Sukabumi udah 6 angkatan, 6 titik, 8 titik, afwan, 5 sama 3, 6 sama 2. Ya, kita latih UMKM semua. Bagaimana ibu-ibu bawa apa biar punya produk sendiri. Setelah punya produk sendiri, jangan pakai produk orang lain. Itu udah mulai. Pertama kita mulai di Jawa Barat, percobaannya di Sukabumi. Karena Sukabumi salah satu basis yang mesti kita perhatikan. Oh, Masya Allah. Nah, cocok ini. Kita buka masalahnya di Sukabumi ntar. Ini kalau saya ada modal, rumah-rumah warga yang mau dibikin jadi. Yang isi siapa? Yang isi semua UMKM. Ya, jangan cuma jual golok Cibatu aja loh. Mau berantem apa? Ya, banyak, semuanya banyak insya Allah. Dan udah kita lakukan seperti itu. Mengajak belanja, itu dia umat Islam. Perhitungan, kan Anda bilang ada perlu dibahas lebih lanjut lagi. Selisih 100 perak pindah ke sono. Kan kurang ajar namanya. Selisih 100 perak pindah, padahal itu kan hadiah sedekah. Sedekah buat sesama umat Islam. Oh, murahan sono 100 perak. 100 perak. Dan itu juga nggak dapat manfaatnya, dikasih permen doang. Iya kan? Permen nggak ada 100, 500 permen.
Jadi buat apa kita pilih produk-produk atau toko-toko yang nggak ada perjuangan keislamannya? Jadi begitu aja jawabannya 6 poin. Mudah-mudahan begitu saja. Ya kalau bisa.